Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Sidat Paru. Jadi Allah memberikan ujian pada saya menderita COVID itu sampai 2 kali. Pada bulan Maret tahun 2020 saya sempat mencicipi COVID meskipun hanya seminggu. Kemudian yang paling berat adalah di bulan Desember akhir. Itu selama 40 hari saya melakukan isolasi mandiri, dan itu yang paling berat saya rasakan sakit dalam hidup saya itu memang pada waktu COVID yang serangan kedua ini. Saya berharap mudah-mudahan Allah cukup memberikan COVID cukup 2 kali saja ya, tidak sampai yang ketiga. Tapi nanti saya akan ceritakan pengalaman saya. Jadi ini sebetulnya mungkin saya lebih senang kalau kita saling berbagi, share mengenai pengalaman ini ya, pengalaman haji maupun pengalaman COVID. Baik para senior, para al-haj, para hajjah, semua sejawat semua, bahwa memang COVID ini sudah menjadi pandemi kita di seluruh dunia, dan sekarang ini kita di Indonesia sedang gawat-gawatnya. Namun apa yang disampaikan oleh Dr. Budi tadi, bahwa saya menggarisbawahi bahwa kita harus mengerem berita-berita yang bersifat negatif ya. Jadi sebetulnya lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Itu yang selalu saya tekankan kepada masyarakat ya, karena di dalam era digital ini medsos itu begitu gencar sehingga kadang-kadang menjadi suatu hal yang mencemaskan, yang menakutkan, sehingga masyarakat itu sudah takut duluan. Begitu takutnya dengan COVID sehingga akhirnya apa kata orang, obat ini manjur, semua diborong. Bahkan akhir-akhir ini susu pun diborong sehingga sampai harganya 2-3 kali lipat ya. Itu yang sebenarnya kadang sangat kita cermati. Di dalam perjalanan hidup memang Allah itu selalu memberikan ujian pada kita, baik berupa sehat, sakit, kaya dengan banyak harta, ataupun miskin ya. Sehat pun juga merupakan suatu ujian bagi kita, bahwa dengan badan yang sehat kita gunakan untuk apa selama sehat itu. Dengan sehat itu apakah kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan tertib, mengerjakan amalan-amalan puasa, zikir Al-Quran, tartil, dan amalan-amalan ibadah lainnya, apakah bisa kita kerjakan pada waktu kita sehat. Kemudian pada waktu kita sakit, apakah dengan sakit ini kita masih tetap istiqomah mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua itu. Ini juga merupakan ujian sebetulnya. Demikian pula dengan harta yang melimpah, itu adalah ujian. Kita tahu bahwa di dalam sejarah ada orang yang sangat kaya raya yang disebut dengan Korun. Hartanya demikian melimpah, namun menjadi ujian bagi dia, menjadi balak bagi dia. Kemudian miskin, itu pun juga ujian ya, sehingga ada sahabat yang sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak, karena memang tidak ada yang bisa dimakan ya. Sehingga berpuasa, menjalankan puasa Nabi Daud karena memang miskin, tapi dia tetap istiqomah. Nah, di semua ujian itu apakah kita syukuri? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa apabila engkau tuh bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatnya. Bersyukur dengan segala hal ya. Kadang-kadang kita masih menjumpai di masyarakat kita, di kalangan medis pun ya, sering kita jumpai keluh kesah, dok, saya sudah pakai masker bahkan 2 lapis, saya sudah pakai handskun, sudah pakai hazmat, saya sudah menjaga jarak, kok masih bisa kena sakit dok? Nah, ini sering kali pertanyaan-pertanyaan ini kita jumpai. Itu yang tenaga kesehatan, belum lagi yang orang sipil. COVID itu apa sih? Kita sudah cuci tangan, sudah tidak pernah kumpul-kumpul, kok masih kena COVID ya. Jadi itu semua kadang-kadang apa? Penjelasan kita, edukasi pada masyarakat kita masih kurang. Bahwa apapun yang kita kerjakan sebetulnya Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat bagaimana upaya-upaya yang kita kerjakan. Nah, kalau kita mensyukuri hal itu, pasti semakin ditambah nikmatnya. Coba bayangkan, apakah kita bisa merasakan nikmat sehat kalau kita tidak pernah sakit?
Pengalaman saya pada waktu saya terkena COVID serangan pertama di bulan Maret tahun 2020. Jadi gejalanya hanya batuk dan panas tanpa sesak napas. Demam, batuk. Akhirnya saya melakukan isolasi mandiri. Saya pergi ke desa, di sawah, seharian di sawah, minum, makan. Nah, kemudian satu hal yang saya ingat, karena berita-berita COVID ya, sebagai dokter, apalagi saya sebagai spesialis paru yang sering kali menjumpai pasien-pasien COVID, bahwa apapun yang terjadi itu, saya ingat satu zikir yang saya amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Saya yakin itu. Itu yang saya zikir. Ya Allah, kalau memang saya sakit ini, saya percaya Engkau. Bahwa Engkau yang menghidupkan dan Engkau yang mematikan. Kalaupun saya sakit hari ini, kalau belum takdir saya mati, saya tidak akan mati. Meskipun penyakit itu menjangkiti tubuh saya, kalau Engkau belum menggariskan saya mati, saya tidak akan mati. Itu yang menjadi pedoman saya. Kekuatan zikir saya. Saya yakin, hakul yakin itu. Zikir itu. Jadi, dalam seminggu itu, meskipun saya juga minum obat, saya juga minum herbal, ya, minum minuman herbal seperti wedang uwu, lemon anget, ya. Kemudian saya lakukan exercise, zikir, ya, zikir. Zikir itu saya kerjakan 100 kali, 200 kali, 300 kali. Kenapa? Ternyata di dalam zikir itu ada suatu nuansa yang bisa menentramkan hati. Hati yang tentram, nafsul mutmainnah, itu akan menyebabkan homeostasis dalam tubuh kita itu menjadi teratur, seimbang. Sistem regulasi organ yang seimbang akan menjaga imun menjadi lebih baik. Dan itu saya alami sendiri. Akhirnya dalam 1 minggu, alhamdulillah sehat. Saya kembali lagi ke Surabaya, aktivitas biasa seperti biasa, kemudian terkena lagi di bulan Desember. Akhir bulan Desember tahun 2020. Selama seminggu saya disaturasi, saya jalani hanya duduk dan berbaring. Berjalan ke kamar mandi untuk berwudu tidak kuat, sesek dan gerges. Akhirnya saya hanya duduk, kemudian saya zikir, mengerjakan sholat dengan tayamum. Saya yakin ya, pada waktu dalam titik-titik seperti itu, akhirnya kita diingatkan kembali. Bagaimana setelah kamu diberi ujian seperti ini? Apakah kamu semakin dekat atau semakin jauh? Dalam sholat kadang-kadang saya masih tidak bisa tertib. Saya jamak qashar, zuhur, asar, maghrib, isya, kadang-kadang lupa, ketiduran. Namun saya yakin, di dalam doa-doa saya menyampaikan kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau memang waktunya saya harus meninggal dengan sakit ini, saya minta rahmat-Mu. Kenapa? Rahmat-Mu saya minta. Sholat saya belum tentu Engkau terima. Karena sholat saya mungkin belum masuk kategori khusyuk. Puasa saya mungkin belum bisa Kau terima. Karena dalam berpuasa mungkin saya masih bisa bermaksiat. Perkataan saya mungkin masih banyak dustanya. Karena berat untuk berkata dengan jujur. Jadi amalan saya rusak ya Allah. Hanya satu yang saya minta, rahmat-Mu. Saya pasrah pada Engkau. Zikir itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya Engkau yang menghidupkan dan hanya Engkau yang mematikan. Perbanyak istighfar dan sholawat. Itu yang saya kerjakan dalam sehari-hari. Nah, akhirnya ada suatu pengalaman bahwa memang di dalam masa-masa kritis seorang pasien, kalau kita melihat di dalam beberapa sunnah, bahwa dalam salah satu hadis disebutkan bahwa barang siapa yang meninggal dengan menyebut kalam la ilaha illallah, maka surga. Jadi di dalam salah satu sunnah dikatakan barang siapa yang dalam meninggal dia menyebutkan zikir la ilaha illallah, maka adalah surga. Namun apabila seseorang itu meninggal tanpa zikir la ilaha illallah, maka dia termasuk golongannya su'ul khatimah. Nah, disitulah sebagai seorang dokter muslim, kita sudah dibekali bahwa saudara-saudara kita itu, meskipun dia pasien, dia adalah seorang muslim, dia adalah saudara kita. Pernahkah kita
memberikan suatu bisikan-bisikan atau ajaran-ajaran kepada pasien-pasien kita di dalam keadaan sakitnya itu, ayo ingatkan kepada Allah, zikir kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat penantian akhir, pada saat nazak, itu akan datang dua makhluk gaib. Yang satu malaikat yang mengajak kepada zikrullah, yang satu adalah syaitan yang mengajak kepada zikir syaitan. Nah, kalau malaikat itu kuat yang hadir, maka pasien itu akan banyak mengucapkan kalam-kalam ilahi. Mungkin bisa beristighfar, bisa bersolawat, berzikir la ilaha illallah, sehingga diharapkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena malaikatnya selalu di sampingnya. Namun kalau seseorang itu lebih banyak perbuatan-perbuatan maksiatnya, mungkin setan akan lebih dekat kepada dia. Maka dia akan dalam keadaan selalu emosi, marah, cemas, ngamuk. Dokternya disalahkan, dokternya bodoh, dokternya goblok, perawatnya cerewet, nggak bisa ngobati, obatnya nggak manjur. Semua kadang-kadang sumpah serapah oleh pasien itu disampaikan kepada kita semua. Itulah menunjukkan bahwa di dalam keadaan sakit perlunya dorongan-dorongan keimanan yang bisa diberikan oleh kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya pada tenaga kesehatan yang sudah pernah berhaji dan akan berhaji. Ini menjadi satu beban bahwa sebagai seorang dokter muslim, sebagai seorang perawat muslim, kita harus senantiasa memberikan anjuran-anjuran yang terbaik yang meningkatkan keimanan pasien-pasien kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sejawat semua, para haji dan para hajjah, di dalam beberapa sirah nabawiyah kita melihat bahwa sakit sebetulnya adalah suatu hal yang bisa dikategorikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sakit sebagai ujian keimanan. Kita melihat bahwa salah seorang nabi kita adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub pada mulanya adalah mempunyai seorang istri yang cantik dan anak yang gagah dan perkasa. Hartanya banyak, kebun kurmanya banyak, hewan ternaknya onta, kambing banyak, kaya raya Nabi Ayub. Kemudian diberikan ujian sedikit penyakit kulit pada Nabi Ayub. Nah, penyakit kulit diobati kemanapun tidak sembuh-sembuh sehingga sampai hartanya habis. Anak-anaknya pergi semua, tinggal istrinya. Istrinya pun akhirnya pergi karena tidak betah. Kenapa? Karena penyakit Nabi Ayub ini sangat berbau sekali. Satu kota berbau sekali. Mungkin zaman sekarang bisa dikatakan mungkin lepra atau gudik ya. Saya tidak paham. Tapi yang jelas penyakitnya ini dalam satu kota itu semua merasakan bau yang tidak enak. Akhirnya Nabi Ayub diusir oleh masyarakatnya. Padahal awalnya dia seorang kaya. Hartawan, kaya, baik. Ya. Melimpah hartanya. Budi pekertinya baik. Akhirnya dengan penyakit dia diusir oleh masyarakatnya. Akhirnya pergilah Nabi Ayub ke puncak gunung. Di sana dia bermunajah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku, hidup matiku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku pasrahkan segalanya, hidupku, matiku, segalanya kepada Engkau. Akhirnya Allah memberikan perintah, wahai Ayub, aku turunkan penyakit ini tidak lain adalah untuk menguji kamu. Kamu sudah saya berikan kenikmatan yang banyak, harta yang melimpah, istri yang cantik, anak yang tampan dan rupawan, cantik jelita. Dan kamu melakukan ibadah dengan sempurna. Sekarang saya uji kamu dengan penyakit sehingga kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu menjadi orang terhina di masyarakat. Ternyata kamu masih istiqomah, masih dekat padaku. Maka Ayub, itu adalah hanyalah ujian keimanan. Maka gerakkanlah kakimu. Maka Nabi Ayub menggerakkan kakinya, maka di situ keluar air, maka dia mandi, kemudian penyakitnya hilang sama sekali. Itu adalah ujian keimanan. Yang kedua adalah penyakit karena sihir, karena gaib, gangguan gaib. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW sakit, kepalanya pening, pusing, demam. Akhirnya malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, aku lihat engkau tampaknya merasa kesakitan. Betul, wahai Jibril, kepala saya pusing, demam. Katakanlah ya Rasulullah, engkau diguna-guna oleh orang-orang Yahudi. Maka carilah sumur di pinggir kota, galilah bersama sahabat, maka engkau akan temukan sesuatu. Maka Rasulullah bersama sahabat mencari sumur di pinggir kota.
Digali sumur itu, ditemukanlah di situ bungkusan pelepah daun kurma. Begitu dibuka, maka di dalamnya tampak rambut Rasulullah SAW. Itulah wahai Rasulullah, kamu digunakan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Nah, kemudian turunlah surat An-Nas dan Al-Falaq Al-Mu'awwizatain. Ya Rasulullah, wahyu ini adalah sebagai penjaga dirimu dan umatmu dari segala perbuatan jahat, dari segala perbuatan sihir, dari segala perbuatan setan, baik dari golongan jin dan manusia. Artinya apa? Bahwa makhluk gaib pun bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian yang ketiga adalah penyakit karena perbuatannya sendiri. Karena perbuatannya sendiri. Kita lihat pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Raja Ramses membakar Nabi Ibrahim tidak terbakar, maka Ramses mengerahkan segala tentaranya untuk memburu Nabi Ibrahim untuk dibunuh. Namun Allah hanya mengirimkan wabah, penyakit. Mungkin zaman dulu apa demam berdarah, mungkin saya tidak paham ya. Apa mungkin malaria, jadi nyamuk. Wabah ini berupa nyamuk, sehingga nyamuk ini menyerang seluruh bala tentara Raja Ramses. Sehingga Ramses pun akhirnya juga diserang oleh wabah ini. Akhirnya dia mati dalam keadaan kekafiran. Inilah salah satu contoh bahwa penyakit, kalau kita ringkas, satu adalah karena ujian keimanan, dua karena perbuatan sihir atau gaib dari setan baik yang berupa jin dan manusia, dan yang ketiga adalah karena perbuatan dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan COVID? Ya, COVID merupakan pandemik yang memang sudah menyerang seluruh umat manusia, tidak hanya di Indonesia. Dan COVID ini sebagai seorang kita yang beragama, apalagi kita sudah menginjakkan tanah suci, dan insya Allah nanti calon-calon tenaga haji juga akan menginjakkan tanah suci, maka kita meyakini bahwa memang penyakitnya adalah suatu musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita mensikapi musibah ini? Apakah kita semakin menjauh ataukah kita semakin mendekat? Jangan kita lupakan bahwa di dalam pandemi ini memang banyak sekali orang-orang stres. Tidak hanya masyarakat umum, di kalangan dokter pun kalau sakit juga stres. Perawat kalau sakit juga stres. Ya. Stresnya dalam bentuk apa? Salah satu contoh. Begitu sakit, mereka sibuk beli oksimetri. Semua lihat saturasi oksigennya berapa. Begitu 90 tambah cemas. Begitu 88 tambah cemas. Begitu 80 tambah cemas lagi. Melihat oksimetri. Terus yang kedua, dalam bentuk apa kecemasannya? Obat semua diborong. Sekarang ini di Surabaya dan mungkin di kota-kota lain, persediaan antivirus hampir di semua apotek sudah habis. Oseltamivir, Favipiravir sudah habis. Bahkan di rumah sakit pun persediaan obat antivirus sudah mulai habis. Kenapa? Karena semua sudah diborong oleh masyarakat. Masyarakat mengobati dirinya sendiri. Padahal demamnya belum tentu itu karena COVID. Karena belum terbukti dengan pemeriksaan swab antigen maupun swab PCR. Tapi kecemasan inilah yang melanda semuanya. Sehingga akhirnya semua berlomba-lomba membeli obat. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah obat hanya satu-satunya yang bisa mengobati penyakit. Kita tahu bahwa di dalam pendekatan kesehatan kita mengenal ada yang disebut dengan teori biopsiko-sosiokultural spiritual, bahwa di dalam menangani penyakit seseorang kita harus mempertimbangkan faktor biologis organ. Kita tahu bahwa obat, apapun obat namanya, baik obat penurun panas paracetamol, obat antibiotik, obat antivirus, obat antikoagulan, itu bekerjanya hanya pada organ. Namun kita lupa bahwa organ ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, faktor spiritual. Di dalam hampir semua pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, semuanya pasti mengalami stres. Bahkan yang tidak dirawat pun di masyarakat semua mengalami stres, ketakutan. Beberapa jurnal maupun textbook melaporkan bahwa di dalam teori kedokteran pun juga dilaporkan bahwa kecemasan, ansietas, depresi, kecemasan, itu semua akan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Secara teori gampangnya bahwa bila seseorang cemas atau stres atau depresi, terjadi gangguan keseimbangan hormon, terjadi peningkatan hormon kortisol. Nah, efek dari peningkatan hormon ini akan menyebabkan depresi sistem imun. Kerja daripada sel darah putih akan menurun sehingga orang tersebut rentan terhadap
serangan infeksi, baik infeksi oleh bakteri maupun infeksi oleh virus, dalam hal ini COVID-19. Makanya tidak aneh kalau kita sekarang melihat bahwa demikian banyak masyarakat yang terkena penyakit COVID-19. Kenapa? Karena dalam media sosial tadi sudah disampaikan, semua berita hampir semuanya menakutkan. Berita kematian, berita kematian, berita kematian. Bahwa kalau kita lihat data, yang sembuh lebih banyak. Nah, marilah kita di dalam kesempatan ini, kita sebagai seorang muslim, kita menciptakan aura yang positif. Kita berikan berita gembira bahwa pasien ini sembuh, pasien ini sembuh, pasien ini sembuh. Pengalaman di praktek ya, dengan di praktek mungkin mudah-mudahan manfaat ya, bahwa pasien saya dari Bangkalan Madura, memang kemarin dari Madura kan sempat heboh karena varian Delta yang begitu mengganas. Ada seorang pasien datang ke praktek dengan saturasi oksigen 60, bawa tabung oksigen, saturasi ke 60, sesek. Apa yang saya kerjakan pertama kali? Yang bisa saya kerjakan kalau obat masih nunggu proses, spiritual healing. Bagaimana saya memberikan motivasi semangat hidup pada pasien ini? Ayo Bu, semangat hidup. Jangan pikirkan penyakitnya. Pikirkan bahwa ibu akan selamat, akan hidup. Ingat, ibu masih punya anak, masih punya keluarga. Semangat. Nah, yang kedua, ibu pasien harus tahu bahwa garis tangan manusia itu berbeda-beda. Sudah ditentukan dari garis tangan. Berapa umurmu? Siapa jodohmu? Bagaimana statusmu besok? Kaya miskin? Bagaimana kepangkatanmu? Itu semua sudah ditulis. Tapi kan kita tidak tahu. Makanya kalau kita tidak tahu, positive thinking. Berpikirlah Bapak bahwa ibu masih akan berumur panjang. Ayo semangat. Nah, yang kedua, semangat hidup. Yang ketiga apa? Bahwa hidup mati hanya Allah yang menentukan. Kenapa tidak berzikir kepada Allah? Obat itu hanya sarana. Kalau obat itu tidak diberikan kun oleh Allah, tidak manjur. Kalau ibu tidak berdoa, itu sudah jelas salah. Tapi kalau ibu berdoa, ada dua keuntungan. Satu, dengan berdoa dapat pahala. Yang kedua, dengan berdoa, kalau dikabulkan, maka penyakitnya sembuh. Daripada tidak berdoa, hanya mengandalkan obat ya lek waras. Kalau tidak sembuh, wis nggak berdoa, sudah nggak sembuh. Jadi apa? Nah, disitulah pentingnya kita memberikan suatu motivasi spiritual bagi seorang dokter maupun bagi nakes yang lain. Motivasi spiritual sangat penting. Karena dengan keimanan yang kuat, spiritual yang kuat, mental yang kuat, itu kan menyebabkan keseimbangan hormonal di dalam tubuh itu menjadi stabil. Bila keseimbangan hormonal dalam tubuh itu stabil, maka orang itu kan mempunyai ketahanan fisik yang kuat. Organ jadi bekerja lebih kuat. Ya. Karena brain, ya, otak, itu akan dipengaruhi oleh akal kita, oleh jiwa kita. Kita ingat dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah menyebutkan, Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, datanglah kepadaku. Itu artinya perintah bahwa semua dalam menghadapi kondisi apapun, dalam menghadapi kondisi musibah, jiwa yang tenang. Dengan jiwa yang tenang yang bisa menghadap pada Allah. Jiwa yang tidak tenang tidak akan bisa menghadap pada Allah. Makanya pada orang-orang yang sakit, ciptakan jiwa yang tenang. Dengan cara bagaimana? Percaya kepada Allah akan takdirnya. Yang kedua, banyak berzikir, banyak bersyukur. Kadang-kadang Allah itu mengambil harta seseorang itu lewat penyakitnya. Orang itu mungkin tidak pernah berzakat. Yang kedua, mampu cuma hanya berkorban satu ekor kambing. Itu pun belum mesti setahun sekali. Yang ketiga, dia bisa makan enak, tetangga kanan kiri kelaparan. Maka Allah mengambil salah satunya dengan cara diberi sakit. Kenapa? Dengan sakitnya itu bagi seorang muslim itu adalah menguntungkan. Menguntungkan, saya bilang. Kenapa? Di dalam hadis, di dalam kitab-kitab salafus salih disebutkan bahwa bila seorang muslim sakit, maka bila dia bersyukur, itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa. Begitu dia sembuh sakitnya, maka dia kembali seperti lahir, seperti bayi baru lahir, bersih. Dosanya digugurkan semua. Itulah sebagai kafarah. Jadi orang muslim itu pasti menguntungkan semua. Sakit yang menguntungkan, sehat yang menguntungkan.
Kalau sehat menguntungkannya apa? Dengan sehat bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, bisa berpuasa. Kalau sakit, ya menguntungkan juga. Kenapa? Dengan sakit berarti dosa-dosanya diampuni. Sebagai kafaroh, gugur semua. Itulah enaknya jadi orang Islam. Semua menguntungkan. Itu kalau kita suka.